Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita yang hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu kesaksian ahli forensik terhadap kasus kilometer 50 ya. Jadi ahli forensik itu menyebut bahwasanya 4 laskar FPI itu ternyata ditembak 11 kali ya. Ini ada berita yang panas ya dari cnnindonesia.com ya. Langsung saja saya bacakan. Ahli forensik sebut 4 laskar FPI tewas ditembak 11 kali di dalam mobil ya. Saya sangat miris ya lihatnya ya. Sebanyak 4 dari 6 laskar Front Pembela Islam FPI yang tewas dalam insiden kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu ditembak hingga 11 kali dalam mobil saat hendak dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diamankan. Hal itu disampaikan tim ahli uji balistik forensik dari Mabes Polri Arief Sumirat selaku saksi dalam sidang lanjutan kasus insiden kilometer 50 dengan 2 terdakwa, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Muhammad Yusmin ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jumlah 11 tembakan itu didapat berdasarkan hasil simulasi dan pemeriksaan barang bukti berupa selongsong, lubang bekas tembakan hingga serpian peluru, baik pada mobil maupun pada jasad keempat korban. Hasilnya sebanyak 11 tembakan mengenai keempat korban hingga tembus badan ya. Namun 2 peluru diantaranya baru ditemukan belakangan di bumper belakang mobil. Lubang tembakan yang ada di senjata tersebut kita identifikasi. Temukan ada 11 lubang tembak masuk ke badan. Kemudian ada lubang tembak keluar 9 yang 2 ditinggal di bumper mobil tersebut, ucap Arief menjawab pertanyaan jaksa. Jaksa kemudian bertanya kepada saksi terkait 11 sumber tembakan tersebut. Arief menjawab arah tembakan berasal dari kursi depan, ya, samping supir, dan kursi tengah bagian. 2 kursi itu masing-masing diduduki 2 terdakwa atas nama Ibda Elwira Priyadi dan Bribtu Fikri Ramadan. Elwira telah meninggal dunia karena kecelakaan kendaraan ya. Kalau dilihat di layar disebut bahwa nomor 1, 2, 6, 7, 10, 11 berasal dari sudut yang sama, yaitu dari posisi kiri depan. Kemudian untuk lubang tembak masuk dan keluar nomor 2, 4, 5, 8, 9 berasal dari posisi penumpang tengah sebelah kiri. Ucap Arief sambil menunjuk gambar simulasi arah tembakan yang ditampilkan dalam sidang. Arief juga mengungkap 11 peluru yang dimuntahkan dalam mobil berasal dari 2 senjata yang dibawa 3 terdakwa. 2 senjata tersebut masing-masing jenis CZ dan Sig-Sauer pabrikan Cekoslovakia dan Jerman. Dalam dakwaan insiden penembakan dalam mobil kepada 4 anak buah Rizik Syihab itu terjadi saat polisi hendak membawa mereka ke Polda Metro Jaya setelah aksi kejar-kejaran dari wilayah Karang, Jawa Barat hingga memasuki ruas tol Jakarta Cikampek pada malam dini hari awal Oktober 2020 silam. Sebelum penembakan kepada 4 laskar, 2 laskar tersebut telah tewas sebelumnya saat aksi saling senggol dan kejar-kejaran. Polisi kemudian memberhentikan keempat laskar di kilometer 50 untuk diamankan. Sempat berhasil diamankan dalam mobil MPV Xenia milik polisi. Salah satu laskar tersebut sempat memberikan perlawanan dengan mencoba merampas senjata api milik aparat ya. Dalam insiden itulah keempat laskar tersebut ditembak dalam mobil hingga tewas. Dalam insiden itu, kini 2 perwira polisi Ibda M. Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan didakwa melakukan pembunuhan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kemudian keduanya didakwa melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan secara sengaja junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya. Ya, itu ya. Sobat sekalian ya.
Ya, kita uh, jadi mengingat ya, kejadian itu ternyata sudah berlangsung sangat cepat, sudah hampir setahun ya, tapi uh, kita juga tidak tahu apakah yang menjadi yang terdakwa itu hanya dua orang saja ya, Ibda M. Yusman dan Bribtu Fikri ya. Kalau kita melihat semuanya itu secara faktual ya, itu kan mereka adalah pastilah ada yang mengombandoi gitu ya, ada yang menugaskan gitu. Dan yang patut kita sayangkan adalah kenapa ya mereka langsung melakukan penembakan ke bagian tubuh gitu ya. Cara kalau kita melihat seharusnya kalaupun kita, saya tidak bisa membela siapapun, kalaupun ada hal yang mengancam, itu senjata itu seharusnya ditembakkan ke kaki gitu. Memang saya eh, agar apa? Agar bisa bersaksi, tidak langsung menembakkan ke badan ya. Ingat bahwasanya senjata ya, semua peralatan alutsista itu uang rakyat ya. Kita membayar ya itu untuk melakukan penindakan tidak kriminal ya, tetapi bukan rangka untuk membunuh tapi melumpuhkan gitu. Dan kita sangat menyayangkan ya, padahal Laskar FPI ini adalah jelas-jelas tidak membawa alat senjata ya, sudah sering diungkapkan ya, meskipun ada bantahan, pastilah ada bantahan ya. Yang paling penting di sini adalah kecepatan ataupun itikat baik dari pihak aparat ya, apakah mereka mau membuka kasus ini atau tidak ya. Dan itu memang ini juga hal yang sulit juga gitu, karena ini adalah melibatkan lembaga kepolisian ya. Kalau rakyat itu kalau bersalah yang menindak aparat kepolisian, kalau aparat kepolisian yang menindak siapa gitu. Dan kalaupun ditindak, apakah itu benar-benar ditindak seadil-adilnya gitu. Ini yang patut kita berikan eh, pertanyaan yang besar ya gitu. Makanya meskipun dibentuknya tim independen ya, meskipun ada temuan-temuan ya, yang menjadi pertanyaan setelah ada penemuan dan itu sifatnya fakta, apakah itu orang yang diduga melakukan tindak pidana itu bisa dihukum seberat-beratnya gitu. Mengingat yang menghukum adalah pihak kepolisian gitu. Ya. Ya itulah ketika kalau kita memakai sistem sekarang ya, sistem eh, apa namanya, yang sistem demokrasi yang tidak akan bisa memberikan keadilan ya, tidak bisa memberikan keadilan juga, penguasanya juga dalam hal ini memang tidak akan bisa memberikan keadilan juga, tidak akan memberikan eh, apa namanya, keadilan bagi sang pelaku ya. Itu beda ketika kita melihat bahwasanya hukum yang paling adil itu ya hukum Islam gitu ya. Ini yang jarang diangkat ya. Kalau dalam hukum dalam sistem demokrasi itu ketika yang bersalah adalah penguasa itu akan sangat sulit sekali gitu. Ataupun aparat yang bersalah akan sulit sekali untuk kita mintai pertanggungjawaban ya. Tapi coba bayangkan hukum Islam dipakai ya. Ini jarang diangkat ya. Kalau kita menarik dahulu ya, apa namanya, bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengatakan ya, jikalau Fatimah itu uh, mencuri ya, janganlah Fatimah yang ini ya, itu kan kasusnya seseorang orang yang terpandang itu melakukan pencurian tidak mau dihukum ya. Terus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri di atas mimbar mengatakan, jikalau Fatimah ini ya, anakku ini bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencuri, maka aku sendiri yang memotong ya.
Dan Rasulullah pada saat itu adalah pemimpin, ya. Coba bayangkan, siapa di antara saat ini yang bisa mempermalukan ataupun menindak tegas, ya, orang-orang dalam pemerintahannya atau bahkan anaknya sendiri, ya. Nah, makanya yang kita harapkan adalah berharap lebih baik, ya, selagi juga bekerja keras mencari, ya, uh, apa yang bisa kita usahakan secara maksimal untuk menyelesaikan kasus kilometer 50, meskipun tidak ada keyakinan ini akan bakal selesai, ya, mengingat ini adalah berkaitan dengan aparat dan juga itikat baik pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini dengan lebih cepat dan lebih baik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Taruni. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.